Bersama saya, Darwis, dalam Selaki Channel. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang dualisme otoritas pengelolaan Kabupaten Wakatobi. Bagi saya, ini sesuatu yang unik, sekaligus aneh dan membingungkan. Namun, untuk menjawab ini, saya telah mengundang Bapak Muhammad Ali, SPMSI, untuk berbincang dalam Selaki Channel. Selamat malam, Bung Ali. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, di Kabupaten Wakatobi saat ini terjadi dualisme pengelolaan Kabupaten Wakatobi antara Taman Nasional dan pemerintah daerah. Bung Ali, dari aspek yuridis, bagaimana Anda melihat ini? Baik, terima kasih. Jadi sejarah pembentukan Kabupaten Wakatobi itu adalah sebuah respon daerah terhadap niat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, akselerasi terhadap pelayanan masyarakat, akselerasi terhadap pertumbuhan demokrasi, akselerasi untuk mengolah potensi daerahnya menjadi lebih baik. Dalam menjawab respon dimaksud, maka Kabupaten Wakatobi dimekarkan pada tanggal 18 Agustus 2003, itu bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Kolaka Utara dan Bombana dan Kabupaten Wakatobi dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003. Tentu saja kelahiran Kabupaten Wakatobi ini adalah sebuah rahmat, adalah sebuah anugerah bagi masyarakat Wakatobi sendiri untuk bisa melihat potensinya dan menuju kemandiriannya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Tetapi yang dikatakan tadi bahwa Kabupaten Wakatobi memiliki keunikan dan kekhasannya. Jauh sebelum terbentuk Kabupaten Wakatobi, pada tahun 1996, itu Kabupaten Wakatobi ditunjuk sebagai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Sebelumnya adalah kawasan cagar wisata alam. Kemudian melalui surat keputusan Menteri Kehutanan 393 garing KPTS datar 6 garing 1996 tanggal 30 Juli 1996 ditetapkan menjadi Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Artinya Taman Nasional Kepulauan Wakatobi saat itu posisinya berada dalam Kabupaten Buton. Jadi otoritas konservasi berada dalam otonomi Kabupaten Buton. Ketika Kabupaten Wakatobi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2018 tersebut, pada tanggal 18 Desember 2003 yang baru saja dilakukan perayaan hari ulang tahun, maka Kabupaten Wakatobi itu berada pada luasan yang sama dengan Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi pun dalam surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 393 itu pada luasan 1.390.000 hektar. Dalam perjalanannya ke sini, itu kemudian pada tanggal 19 Agustus 2002 melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 7.651 garing KPTS datar 2 garing 19 Agustus 2002 kembali ditetapkan dengan dikuatkan menjadi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi. Artinya posisi otoritas konservasi dan otoritas otonomi daerah telah mewarnai dari pertumbuhan, pembangunan, dan konservasi bagi Kabupaten Wakatobi sendiri. Kalau dikatakan unik dan khas, saya setuju karena pada sebuah kawasan yang sama dengan luas daratannya cuma 3% dan luas lautnya 97%, pada luasan 1.390.000 hektar itu ada dua otoritas, satu otoritas otonomi daerah dan satu otoritas konservasi. Kalau lebih jauh kita berbicara tentang apa sih tujuan Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi atau Taman Nasional Laut Wakatobi dibentuk,
Maka tujuan Taman Nasional Laut Wakatobi dibentuk itu adalah untuk terjaminnya sistem penyangga kehidupan, ekosistem keanekaragaman hayati, biodiversity conservation, untuk perwakilan ekosistem, ekologi, perairan, laut Flores, dan laut Banda. Itu tujuannya. Artinya tujuan dari Taman Nasional ini dibentuk adalah konservasi, terjaminnya sistem penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati atau biodiversity konservasi. Konservasi kemana? Ke ekosistem ekologi perairan laut Banda. Atau saya mengatakan dia lebih kepada menjamin agar ekologi perairan laut Banda ini itu diwakilkan, keberlanjutannya, sustainable-nya ada dalam ekosistem Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. So, di saat yang bersamaan, Kabupaten Wakatobi pada otoritas otonomi daerahnya itu dimaksudkan itu. Bagaimana kemudian sebuah daerah otonomi baru itu dapat melakukan akselerasi percepatan terhadap pertumbuhan pelayanan masyarakat. Yang kedua, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasinya. Yang ketiga, percepatan pertumbuhan kehidupan ekonominya. Yang keempat, percepatan pertumbuhan dan pengolahan potensi daerahnya. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian daerah itu menuju pada indeks kemandiriannya. Itu dua sisi yang berbeda. Kalau secara substansi, secara konten, ini memiliki roh yang berbeda. Satu kawasan, satu rohnya adalah hati-hati, jangan terlalu kencang kau urus itu potensimu. Hati-hati dengan kehidupan masyarakat, jangan terlalu mengeksplorasi sumber daya alam lautmu. Satu sisi mengatakan kita harus cepat mengakselerasi pertumbuhan, mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sehingga dengan demikian satu kawasan yang unik, benar-benar unik dan khas. Ini harus menjadi ruang berpikir, ruang diskusi, ruang diskursus, ruang dialektika bagi seluruh komponen dan dalam kepentingan yang berada di Kabupaten Wakatobi. Di mana Taman Nasional diberi kewenangan untuk memproteksi seluruh sumber daya alam Wakatobi dengan baik. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dipaksa untuk mempercepat proses pembangunan daerahnya. Di Wakatobi ini kita sedang menghadapi sebuah kerumitan dalam perizinan orang untuk masuk. Pariwisata kita ini dalam dua otoritas ini harus bagaimana bisa duduk bersama agar semuanya tidak menjadi tumpang tindih dan orang menjadi ada kejelasan. Kemungkinan akan ada lagi yang namanya BOP, Badan Otoritas Pariwisata.